Yes. Selamat Paskah Bapak Inang, nama Poso, sekolah minggu, dan tamu-tamu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Kristus telah bangkit dan mengalahkan sengat maut. Olehnya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Pujilah Tuhan atas kebesarannya. Marilah kita bersalaman kiri kanan di depan belakang kita dan ucapkan selamat Paskah. Kita akan memulai ibadah perayaan Paskah ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Segala Puji Syukur. Kita nyanyikan 2 kali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuja. Bersuara tinggikan nama-Mu. Ibagas gorani ne bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi ne pasing, pito palangit pakon tanoon. Amen. O hamatean, ijado hamonanganmu, o hamatean, ijado sorotmu, tapi terima kasih mah bani na bata, na pamonang hita, marhite Tuhan ta Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
martonggo mahita. Ham Tuhan nebata, puji-pujian ma isombahkon hanami hubamu. Halani nadop saut baga-bagahmu in. Ma parpuhoni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tondu imuna pasing in ma mamuhoi hurnami. Asid lambin persaya, gana lambin marpangarapan na menggolu hanami. Gabe tong-tong iha persaya hanami, napuho do hanami use. Umbani namate, tongon Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahuria, mandoding mahita. Marmalas ni uhur mahita, idom puho Tuhan Yesus sumbani namate. Alaniai, mandoding mahita, masita suara nalur-lur, dodingon hita haleluya, 430 ayat sada dan subani juga. Angion hitama ganti ni titah nasa puluhin. Aimana tarsurat bani Matius 22 ayat 37 dan subani ayat 40. Maningon haholonganmu do Tuhan nebatamu, humbani gokni uhurmu, humbani gokni tondimu, apa humbani gokni pikiranmu.
Hinma tita sibagalan anjahana parlobe. Na padua on pedos do pakon in. Maningon haholonganmu do hasomanmu doskon dirimu. Titah na dua ondo manripun sagala titah pakon hatani nabi-nabi. Riap mah hita mangindo. Ham Tuhan na ibata, pargogoyah maahu makerjahon hatamuay. Amen. Mandoding mahita. Mandoding Mahita, Haleluya, nomor 60 ayat sada das 22. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, papotkon hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardiar layak anjaha parholong ni uhur bani haganuk jolma. Domai aton ham, ase totap mahanami marhasa daun. Manggolu ibagas dame, apa marsi haholongan. Ape, katidu hanami manggolu, apa mambayan naso, iharosukon ham. Kurang sir-sir dohanami, paingatkon hasoman. Gati pambahenan nami, parsahap nami, membobai hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami, memakai hasoman, padaskon sura-surani uhur nami tumang. Ambah ni ai, gati lupa hanami, mandalan kon tanggung jawab nami, di tengah-tengah ni keluarga, apa rumah tangga nami be. Halani inma, aseroha nami ibagas unduk pakon toru ni uhur hulo bemu, man sopot kon dosa nami. Maidop mahurmu ban nami, tasap hama dosa nami in, kopa hama uhurna baru ban nami. Ase ulang inunut hanami, mardosa dopak ham, age dopak hasoman nami jolma. Indo hanami on hubamu, ibagas gorani anakmu Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha apor saya itama hatani nabata, baga-baga pasal hasapani dosa. Hidup ni uhur joba, no raso nasora marputsa. Heng marnarotap holong ni ateni, mulak ratado ay siap sogot, bagal do habonaranmu. Ibagas holong ni debata, doma isasap haganu dosata. Halani ay, pataridakan hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Kasangapon ma, balinay bata na ibabo. Amen. Mundul mahuria, mandoding mahita. Mandoding Mahita, Haleluya nomor 70 sada tambah tolu.
Pangar hitama hatane nabata nata surat bani Psalmen 110 walu ayat 10 opat das subani ayat 20 sada. Psalmen 110 walu ayat 10 opat das subani ayat 20 sada. Konon ma hatani nebata. Gogohku pakon dodingku aima Jehova. Yado napaluahkon au. Kora olop-olop pakon hatua hondo marololin bani lampu-lampu ni halak partitor. Siamuni Jehova do sibahen hamonangan. Siamuni Jehova do na timbul. Siamuni Jehova do sibahen hamonangan. Teng anjaha mate au. Tapi menggolu do. Asih bubari tahun pambahena ni Jehova. Diajar-ajar Jehova do au tongon. Tapi seng yondoskon bani hamatean. Kap nasiama baku labani hapitoron. Tihol masukonku do ai. Tihol do pujionku Jehova. Ondo horbangan marayak Jehova. Halak parpitor do na masuk jai. Pupujima halani ibalosi hamdo au. Anja hamdo gabe haluaon baku. Amen. Martuado na manangar hatani nebata anjahana bari bagas honsi. Amen. Mandoding mahita. Mendoding mahita. Haleluya nomor 72 ayat sada das subani 2.
Siapa itu jongjong? Saksihon hitama hapor sayon tain, tongon na sinaksihon ni haganup halak na por saya, bani sabta noon. Aw por saya, bani ni bata bapa, parkiguna so tarimbang, na manapalangin pakuntukan. Aw por saya, bani Jesus Kristus, anak ni bata na sasadain, Indo Tuhan ta, nakinibukon si Maria, pangganapin aliaban, martin teto di mapasing. Na manoro na pangit, bani panorang si Mantus Pilatus, pasilangkon, matay ang jahitanon, turun guriton, ang gulutong bani na mati, bani hari patuluhon, naik surga, siyang may batababa, paguguna so tarimbangi, jayang makmagira, lawang makmumi, alak na munggolu, pakonan na ng mati. Aw, por saya, bani tondo na pasing, bani kuria partada nama pasing ini, para orang segala nama pasing, bani astapan dosa, bani perbuhon akulah, akan bani haguan asodokani dokani. Amen. Undul mahuria, mandoding mahita. Mandoding Mahita, Haleluya nomor 70, ayat sada das subani 2. Konari, tangar hitama ting-ting hiuriata nasa lingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Selamat datang jana selamat magidangi ma ubani inang PW Lesnaria Damanik. Selamat datang jana selamat beribadah ma
ubani kuria na baru ondope beribadah IGKPS Harapan Indah. Anggua dong iot panghanami ase jongjong tene. Langadong, terima kasih. Ting-ting ni kuriata ibagas na samingguan. Na parlobe aima pasal parduiton. Laporan keuangan Jemaat GKPS Harapan Indah Minggu tanggal 10 April 2020 tolu. Subtotal pemasukan Bahatni 20.228.300 rupiah. Subtotal pengeluaran Bahatni 22.357.800 rupiah. Saldo akhir minggu Bahatni 14.467.104 rupiah. Nah berikut nih laporan keuangan pengadaan gereja. Saldo akhir Bahatni 47.026.840 rupiah. Total pengeluaran Bahatni 60 juta rupiah. Saldo akhir 47.026.840 rupiah. Sisa pinjaman jemaat Bahatni 880 juta rupiah. Nah berikut nih keuangan sektor. Saldo akhir bulan Maret Bahatni 6.210.400 rupiah. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagal ni uhur dapat mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah, nomor rekening Boy Ibasa Hita Bani Warta Jemaat. Nah berikut nih bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru dapat mentransfer ke Bank Mandiri nomor rekening Boy Ibasa Hita Bani Warta Jemaat. Nah berikut nih duit na masuk sadarion Minggu tanggal 10 April 2020 tolu. Bagal ni uhur umbani timbul sinaga aima nama poso pun GKPS Cempaka Putih. Panitia pengadaan gedung gereja Bahatni 1 juta rupiah via transfer. Nah berikut nih persembahan bulanan aima bulan April umbani keluarga Bapak Laban Purba Bahatni 100.000 rupiah. Bagal ni uhur umbani Dela Purba aima nama poso alani ulang tahun tene. Panitia pengadaan gedung gereja Bahatni 100.000 rupiah. Bagal ni uhur Nathanael Simarmata anak sekolah minggu alani ulang tahun Ukas sekolah minggu Bahatni 100.000 rupiah. Bagal ni uhur umbani Ridwan Simarmata aima nama poso
halani ulang tahun upanitia pengadaan gedung gereja bahatni Rp200.000. Janji iman keluarga Bapak Laban Purba cicilan ke-6 bani bulan April 2020 tolu bahatni Rp1.000.000. Persembahan bulanan aima bulan April umbani Nyonya Damanik Boru Turnip bahatni Rp100.000. Da berikut ni persembahan bulanan aima bulan April keluarga Siamas Hamser Munte bahatni Rp100.000. Nah berikut ni persembahan bulanan aima bulan April mbani keluarga Bapak Rudiwat Sumbayak bahatni Rp100.000. Persembahan bulanan aima bulan Maret pakon April umbani keluarga Situa Jarisden Damanik bahatni Rp200.000. Nah berikut ni persembahan bulanan aima bulan April umbani keluarga Lustar Damanik bahatni Rp100.000. Sai pasu-pasu Tuhan ma duit on merdalan ibagas harosuh ni Tuhan. Sonaima pasal parduiton. Da berikut ni aima pasal kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah ibagas nasa mingguan. Da perlobe aima. Hari ini tepat jam 6 WIB atau jam 6 pagi telah dilaksanakan ibadah Paskah anak sekolah minggu. Setelah ibadah minggu akan dilaksanakan pemberian materi untuk kelas marguru atau kelas CD di ruang konsistori. Hari ini setelah ibadah minggu akan dilaksanakan latihan tim kantoria. Nah berikut nih pasca tuntunan se-GKPS Resort Cempaka Putih akan dilaksanakan secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 19 WIB atap jam 7 Borngin. Tempat melalui Zoom online dan akan dikoordinasikan oleh panitia dari GKPS Cempaka Putih. Para majelis dan jemaat se-GKPS Resort Cempaka Putih diharapkan mengikutinya secara daring. Link Zoom akan menyusul. Nah berikut nih PA Seksi Inang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Tempat di GKPS Harapan Indah. Nah berikut nih sermon lokal majelis GKPS Harapan Indah. Calon majelis ketua-ketua seksi akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 19.30 WIB di GKPS Harapan Indah yang dilayani oleh Pendeta Richard Siboro. Nama menjabui aima Ketua Pemuda Resort nama Poso Andreas Sinaga. Nah berikut nih pertonggoan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 14 April 2023. Ambilan Bapak Situa Ricardo Purba. Agenda Samas Romaida Simanjuntak. Doding CST Rosliati Parapat. Model ibadah Aima model A. Tuan rumah Aima keluarga Laban Purba Boru Saragi. Alamat ni Harapan Indah Blok XC2 Jalan Anggur 2 Nomor 2 RT 02 RW 20
pejuang Medan Satria. Nah berikut nih ibadah doa pagi akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 April 2023 bertempat di GKPS Harapan Indah pukul 7 WIB atau pukul 7 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu untuk bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini, kiranya dapat hadir. Nah berikut nih, dalam rangka penggalangan dana untuk membayar kewajiban pengadaan gereja GKPS Harapan Indah, maka tim Kantoria akan mengadakan roadshow ke GKPS Cengkareng pada hari Minggu tanggal 16 April 2023. Nah berikut nih, selamat ulang tahun ubani jemaat na ibagas samingguan. Na perlobe aima nama poso Ridwan Hadianto Simarmata tanggal 3 April. Inang Melva Fitriani Sitopu tanggal 4 April. Inang Mareni Saragi tanggal 4 April. Grace Elesa tanggal 5 April. Anak Nathanael Jonathan Simarmata tanggal 6 April. Nama Poso Dela Aprilia Purba tanggal 8 April. Nah berikut nih daftar hadir sermon hadomuan Majelis GKPS Harapan Indah, pakon calon majelis, pakon ketua-ketua seksi Saresot Cempaka Putih, Boy Ibasahita, Bani Warta Jemaat. Nah berikut nih, nah melayani atap nomor tugas, Bani Minggu, Bani hari Senin tene, imulai hari Senin tanggal 10 April 2020 tolu, Aima Paskah Tuntunan. Ambilan full timer, Paragenda Paskah Tuntunan. Doding Resort Cempaka Putih, Ting Resort Cempaka Putih, Panggalang Sada, Panggalang 2 Resort Cempaka Putih, Pemerhati Resort Cempaka Putih, pemusik Resort Cempaka Putih, singer Resort Cempaka Putih, model ibadah Zoom, kesaksian pujian Zoom. Nah berikut nih Minggu tanggal 16 April 2020 tolu. Ambilan Aima Pendeta Raja Sinaga. Paragenda Aima Situa Sahat Simarmata. Doding Samas Hamser Munte. Ting Samas Romaida Simanjuntak. Panggalang Sada Situa Ferry Sinaga. Panggalang 2 CST Rosliati Parapat. Pemerhati CST Detin Simaringga. Pemusik Pandri Butar-Butar. Singer Dewi Sipayung. Model ibadah Aima model A. Kesaksian pujian seksi Inang. Sonaima Ting Kuriata Ibagas Nasa Mingguan. Sonari Martonggo Mahita. Puji-pujian pakon terima kasih isombahkon hanami hubamu Bapa Parholong Bagal. Halani ido pakon holongmu hubendami kuria GKPS Harapan Indah. Janah boy hanami sadarion merayakan Paskah IGKPS Harapan Indah. Ibagas sukacita nahumbani Tuhan. Bapa isurga doma iba sahon piga-piga ting. Naparlobe ay mating pasal parduiton. Tay marpasu-pasu maham Bapa. Ubani keuangan, bani jemaat IGKPS Harapan Indah. Sonai homa keuangan bani seksi-seksi pakon non kategorial. Ase keuangan on, duit on, boy mardalan, ibagas harusuni uhurmu. Sonai homa piga-piga kegiatan na adong i jemaat GKPS Harapan Indah.
Say tongtong maham Bapa, memberi gogo, hikmat, kuben nami haganup kuria GKPS Harapan Indah. Aseboy torsa mardalan, ganup kegiatan nami ikuriaon. Terima kasih aton hanami hubamu Bapa. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo pakon martarima kasih. Amin. Mandoding mahita. Pak Imam Mandoding Hita, kita dengarkan lagu puji-pujian dari seksi pemuda, kemudian dilanjutkan dari tim pengadaan. Kami panggil tim seksi pemuda.
Paima tanggar hitam bilan, Nabi Dewan Honi inang penginjil wanita, inang Lesnaria Purudamanik, mandoding mahita, Haleluya nomor 70 ayat sada tolu tambah opat.
Martonggo mahita. Ihamalas kon uhur nami do tongon Tuhan. Parpuhoonmu humbani namate. Inman napaluah kon hanami humbani dosa pakon hamaguan. Terima kasih Tuhan. Sadarion. Ihut mahomahanami kabesi parmunang. Bani haluahon. Napinasir-sirmu. Parhite parpuhonmu humbani namate. Ijalo hanami hatamu Tuhan. Nalaho patakas kon huban nami parpuhoonmu. Ukap hamma uhur pikiran nami manjalohon hatamu. Berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam kuasa anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Horas mahubat taganupan Bapak Inang. Selamat Paskah mahubat taganupan. Firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita dalam kebangkitan Yesus tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alani otik doon pondok doon, age bahasa Indonesia, pakon bahasa Simalungun boleh ditampilkan. Naparlobe bahasa hita bani bahasa Simalungun tene. Inang Bapak hita ganupan nama poso nyombah nami kita baca secara responsoria bani bahasa Simalungun. Ipukah kanami ma. Ase anggodoma ipapuho nasyam rapakon Kristus pindahi nasyamma na iatas ay. Ijaido Kristus hundul isiamun ni naibata. Aidom mamate nasyam anjahapodop do guluh nasyam rapakon Kristus ibagas naibata. Dear, bani bahasa Indonesia, saya akan membacakan semuanya. Mari Bapak Inang ikuti di dalam hati. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Inang si sehita hasomanta na ilambungta, iri kita makatahon salam Paskah tene.
Terima kasih mahubata haganupan. No kanay sangka mandoni ngay lape songon na izin uhur tatene. Nong mapitupul toluay. Boleh, Jerry? Mandoding kon haleluya ape songon na do madapotan hita. Maningon do madapotan hita mandoding konay. Haleluya. Haleluya. Maningon sama na kita tene. Riya kita jong-jong lobe Bapak Inang. Mandoding kon haleluya. Mandoding kon ayat Pundul Kuria, terima kasih ma Bapak Inang. Songon semangat tanaman dodingai mahita homa, laho memasuki nuansa atape suasana atape keadaan keberadaan ta bani kebangkitan ni Tuhan Yesus. Amin Bapak Inang. Pesta Paskah ini adalah pesta kebangkitan kemenangan Tuhan Yesus Bapak Inang. Dan Paskah itu ada karena ada Jumat Agung. Jumat Agung ada karena ada Kamis Putih, penderitaan sengsara. Jadi haganupan ini harus dilalui oleh Yesus. Sehingga kita mendapatkan kehidupan, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita bebas dari cengkraman dosa dan kuasa maut. Bapak Inang kita haganupan, dengan kebangkitan Yesus, tidak ada lagi kuasa yang bisa menahan Yesus dalam kubur sana. Bayangkan kita Bapak Inang, ketika Yesus belum bangkit, bagaimana nasib orang-orang yang lebih dahulu mati meninggal. Tentunya mereka akan tetap berada dalam kubur itu. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, maka semua orang yang mendahului kita akan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan itulah yang dinyatakan, itulah yang disaksikan oleh khotbah kita pada hari ini. Bapak Inang kita haganupan hinargani Tuhan ta, kebangkitan Yesus membawa pengaruh yang sangat besar di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu tene Bapak Inang. Bagal do pengaruh nih. Kebangkitan non batat ini. Maka sebelum Yesus bangkit memang orang akan bertanya-tanya bagaimana nasib, bagaimana orang yang sudah lebih dahulu meninggal itu. Bahkan juga ketika Yesus belum bangkit, orang bertanya-tanya memang tidak ada kuasa kebangkitan. Maka orang juga banyak tidak percaya Yesus itu bangkit. Tetapi Bapak Inang agena siam nyombah nami nama poso. Jangan ragu, jangan bimbang tentang kebangkitan Yesus. Yesus benar-benar bangkit. Ulang hitara,
iago haporsayaw na legan. Hanya kita orang Kristen yang mengalami hal ini. Hanya kita orang Kristen yang mempunyai keselamatan seperti ini. Yesus benar-benar bangkit. Jangan katakan itu kabar bohong. Jangan katakan Yesus itu dicuri oleh maling, tidak. Setakas on batatene. Yesus benar-benar bangkit dari kubur. Dia tidak ditahan-tahan oleh kuasa maut. Nggak ada yang bisa menahan-nahan. Dia tidak bisa ditahan oleh kekuasaan apapun yang ada di bumi ini. Artinya Bapak Inang, ketika Yesus bangkit dari kematian, manusia yang sudah mati tidak lagi dikuasai oleh kubur, tetapi sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Inang Bapak Hita Haganupan, maka inilah yang membuat kita semakin berpengharapan, kan Aido? Semakin punya semangat dalam hidup ini. Tidak sia-sia Bapak Inang pengorbanan kita. Tidak sia-sia Bapak Inang ketekunan kita berdoa mengikut Yesus. Tidak sia-sia Bapak Inang kekristenan kita yang kita saksikan di dalam kehidupan ini. 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat Agung, ada sebuah tragedi yang sangat-sangat menyedihkan. Ada sebuah peristiwa yang mungkin juga kita tidak pernah membayangkannya. Kenapa itu bisa terjadi? Peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Tetapi Bapak Inang, dengan kebangkitan hari ini, maka kita hidup dan diselamatkan. Itu oleh karena bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang sudah mau menderita mati disalibkan. Pertanyaannya Bapak Inang, apakah kebangkitan Yesus ini sudah benar-benar kita alami? Apakah kebangkitan Yesus ini sudah benar-benar kita nikmati? Apa buktinya Bapak Inang? Adakah buah kebangkitan itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kebersamaan kita di jemaat ini? Bagaimana seharusnya yang dinyatakan sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh kebangkitan Yesus? Firman Tuhan hari ini mengatakan tadi, ate amodoma. Kalau bahasa Indonesia tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan, ate amodoma. Karena itu berarti Bapak Inang, ada latar belakang sebelumnya. Masih banyak orang yang belum merasakan kebersamaan bersama Yesus. Kalimat ini mau mengatakan kepada kita, asi angko domba ipapuhon siang rapakon Kristus. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti sebelumnya ada yang belum, kan begitu. Nah kalau sudah angko domba, ya tahun ini John, bagaimana sikap kita? Bagaimana peranan kita? Anggodoma karena sudah berarti Bapak Inang, pada waktu itu masih banyak orang yang belum percaya bersama Kristus. Mereka belum ikut songonaria pipapuhoge. Ya, anggodoma mate pe iya. Jadi mereka itu belum, sepertinya belum ikut bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan begitu. Nah, kalau sudah bagaimana? Untuk kita bisa memahami hal ini Bapak Inang, boleh salah satu nama poso ya. Siapalah yang bisa saya suruh di sini, yang bisa membaca dengan kuat dan tegas. Buka dulu Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kalau boleh, Marcel juga atau Andreas ya, Ketua Pemuda Resort, yang membacakan. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Supaya kita memahami kenapa ada kalimat anggodoma rapi papuho pakon Kristus. Kalau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Silahkan Bang, kalau sudah dapat. Oh, bisa ditampilkan? Kalau bisa ditampilkan kita baca bersama. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. 2, ya.
Atau tidak tahukah kamu bahwa dengan demikian kita telah bisa oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, lanjut ulah kita sebab dua-dua ya. Sebab kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Bapak Inang ini membuktikan. Anggodoma rapi papu hakon Kristus. Kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka Bapak Inang semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, dia yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus secara rohani, partonduyon, ado artinya ijon tene. Kalau sudah dibangkitkan, peristiwa ini memang berlangsung dalam roh Bapak Inang, secara partonduyon. Maka kita memahaminya juga dalam iman. Iya. Anggo pita hibasa sonai, lang yarusi hita ay. Anggo doma ipapuho rapakon Kristus. Kapan itu? Saya masih hidup sekarang. Kan itu. Kapan saya dibangkitkan? Nah, peristiwa ini memang berlangsung di dalam roh, maka kita tidak bisa melihat prosesnya. Tidak bisa kita lihat prosesnya. Kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus di dalam iman, maka yang diharapkan kita harus berbuah Bapak Inang. Kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus, buahnya apa Bapak Inang? Hidup baru. Bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana kita bisa berbuah hidup baru? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat di slide yang berikutnya Bapak Inang. Ihatahon nekan bani ayat na paduahon. Cari perkara yang di atas. Ya. Bagaimana cara berbuat? Cari perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Di mana Yesus berada. Di mana Yesus tinggal. Ija Yesus Marianan. Apa mau dikatakan di sini Bapak Inang? Supaya Paskah ini, kebangkitan ini berarti bagi kita. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Itu artinya Bapak Inang dipesankan kepada kita. Kerjakanlah hal-hal yang baik Bapak Inang. Gak susah ternyata. Mencari perkara yang di atas. Gak sulit rupanya. Jangan terus ini dipikir. Jangan terus perasaan kita. Tetapi janganlah hal-hal yang baik yang dikehendaki Tuhan. Jadi ulang fokus kita, ulang gap baninay tanuhon. Mulai tubuh pehita da Bapak Inang. Pelang ibok kita da. Rosidong kita dong madas nama dua. Langadong kumagi ahay kita humakan. Tapi begitulah kasih Allah kepada kita. Dan jembatan yang sudah rusak itu. Putona siamdo jembatan ay Jesus. Sudah terpecah-pecah. Karena edonai rayho kita hari Jumat Agung deh. Yesus yang sebagai jembatan itu sudah terpecah-pecah. Sudah hancur. Oleh karena aupakon hamdai Bapak Inang. Maka kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkan yang di atas sana. Kerjakan yang baik-baik saja. Jangan susah-susah Bapak Inang. Ulang pala pikirin na sotar pikiri hita. Ulang pala pikirin na ihorjahon ni hasoman. Introspeksi diri, pikirkan. Kerjakan apa yang baik menurut Tuhan. Misalnya apa itu Bapak Inang? Ini gambar ini mungkin lang tarbayangkon hita ahana si holbus wabutijon kan itu. Agepe dong izin sibuk mengejar harta duniawi, sibuk meniru gaya idolanya. On contoh Bapak Inang.
Contohnya sampai saat ini orang lebih suka meniru-niru gaya orang lain. Iya. Siapa yang menjadi idolanya? Nah, dia tiru itu gayanya. Cara berpakaiannya lah, cara bicaranya lah, cara jalannya lah, cara hidupnya lah. Nah, karena dia suka dengan seseorang, maka dia meniru itu. Jadi on maai, nah itu tuh pohinion. Maroso ia mangidah gaya naik belakang niai. Jadi si holsonai ma iya. Iya. Apa yang terbensi? Ay mok do iya. Kan itu. Anggonai pudi kan ganteng, langsing, tinggi. Ninuhuri boy sonai. Memang itiru ni mapar baju ni, itiru ni parjongjong ni. Naja apa yang terbensi lalap boy. Iya. Inilah gaya hidup orang sekarang. Tetapi bata nama poso sonarion. Ini perlu diperhatikan ini. Jangan suka meniru-niru gaya hidup orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Karena itu Bapak Inang. Pikirkan yang di atas. Kerjakan yang baik. Yang baik itu apa? Kehendak Tuhan. Anggo meniru-niru halak. Lang harusuni Tuhan ay. Anggo meniru nama deyar sikap ni pambahenan ni bolehlah. Tapi jangan meniru-niru seperti ini. Lang terbahin si sonay. Ipaksa na si sonay. Dok ni sonaha, lang jupasi, seteresi ya. Bapak Inang, jemaat yang terberkati oleh Yesus Kristus, demikianlah kita lihat di era digital ini anak-anak muda sudah nyaman dengan gaya hidup yang tren. Apalagi sonarion kan anak-anak, nama poso, orang tua kan adong do viral sonarion. Dia disapa sebenarnya dengan baik. Lalu jawabnya apa nih? Yang bisa Inang bayangkan. Anggo isapa ma misalnya. Tapi halani maniru-niru gaya ni idola non. Aha manay bagas bayangan ni ham jawaban ni. Langgoy dapot na siyam. Natren sonaryon. Anggo watahon sonon. Oras Inang. Otoh na siyam doa gaya ni. Kamu nanya yan ni. Kanay no. Ano tren sonaryon kan? Iya. Itu yang terjadi. Anak-anak nama poso bapak Inang. Dia ada supun, dia ada isapa. Isisay. Tapi apa katanya? Kamu nanya ya. Lang pinoto huja lahuan ni balosnya itu. Tapi ini kenyataan. Inilah yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Begitu dia mengidolakan seseorang, dia lihat, oh, gaunnya, pakaiannya begini. Oh, cara megang Alkitabnya begini. Nah, cara megang tasnya begini. Itu maganupan. Ya. Itulah kehidupan mereka. Dan ini fakta Bapak Inang. Langsung hata-hata kan. Ya. Supaya kita nanti bisa memahami apa kata firman Tuhan ini. Pikirkanlah yang di atas. Yang baik itu. Yang dikehendaki Tuhan. Yang seturut dengan firman Tuhan, pikirkan. Kalau sudah dipikirkan, kerjakan. Ayo nini ijonda. Kita ganupan na hinarga ni bata. Ay masih. Yang hebatnya lagi sampai saat ini Bapak Inang orang gak mikir panjang mengubah wajahnya. Kan udah pernah hebat nih kan. Ay sonarion. Lang marosube ya ori ini. Ya. Mulai alis mata. Adong do iya ay laku boto hitusuk ikahua ay ini kan. Bohion pe. Ya. Boleh-boleh saja silakan. Tapi bagaimana kita memaknai kebangkitan Yesus itu? Sudahkah kita menghargai tubuh, wajah, rupa, na itu panai bata yang diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ayo majengis behiton ganup da Bapak Inang. Ayo maganteng-ganteng na siyang Bapak ganupan. Do majengis-jengis sa ganupan Inang. Tapi halanino kanay suka meniru gaya orang lain. Itombe-tombe ma. Dopni dong ma operasi plastik kan. Memang jengis do tongon. Tapi kan sudah lagi tidak itu aslinya ciptaan Tuhan. Karena tidak bersyukur. Maka makna Paskah ini mau menekankan kepada kita. Pikirkan kembali apa yang baik. Pikirkan babuan. Pikirkan perkara yang di atas. Kerjakan supaya kita bisa sampai memahami
kebangkitan itu adalah bagian daripada hidupku. Bapak Inang kita ganupan. Jadi dari sini kita bisa melihat manusia tidak lagi sungguh-sungguh merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. Lang marna puas selalap. Apalagi dengan tren-tren sonarion, dengan kecanggihan-kecanggihan sonarion. Tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Sekali lagi Bapak Inang, dengan Paskah ini, mari kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita. Begitu baiknya, begitu uniknya. Tidak ada yang sama kita ini, kan itu. On luar biasa nih Tuhan tak ada. Unik doh kita on. Kita unik diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang sama. Tinggi, rendah, gemuk, kecil, putih, hitamnya tidak ada yang sama. Tetapi semua itu menunjukkan kesegambaran Allah. Luar biasa deh Tuhan tak ada. Kalau demikian, percayalah kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak saja bisa mengubah segala-galanya, tetapi dia bisa bangkit dari apa yang dikatakan kematian. Karena sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita juga harus menunjukkan gaya hidup kita sebagai Kristus. Ulang na ibalatang itiru, ulang na ijanan itiru, mangaya-kayaki artana so, manongtongay. Iya. Lagak mamikiri dolar, hepeng. Ayo mamikiri harta. Nahado aserobahat ni, nahado aserobahat ni. Patupu, dopni, mati, langaw enggak inikmati be, na ipatupu niya. Iya. Karena apa? Karena kita lupa, waktu kita di dunia ini terbatas. Lakpinoto hari patarta. Kita tidak tahu bagaimana kita besok lusa. Tetapi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita juga tidak bisa nikmati. Karena apa? Karena keinginan kedagingan lebih kuat daripada memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka Bapak Inang, seperti apa gaya hidup yang serupa dengan Kristus itu? Bagaimana pula kita bisa menirunya? Kita lihat di slide berikutnya Tene Bapak Inang. Firman Tuhan hari ini melalui surat Paulus kepada jemaat Kolose menegaskan kepada kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan, yang sudah diselamatkan, janganlah gap iparlele na itanoon. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kerajaan Allah bukan makanan, bukanlah harta duniawi, bukanlah minuman dan lain sebagainya. Tetapi apa kerajaan Allah itu Bapak Inang? Di sini dikatakan, bahasa Hita, tadi dah Bapak Inang. Coba bahasa Hita lobe mulai han atas, dua-dua ya. Kerajaan Allah itu magaya hidup seperti Kristus Bapak Inang. Carilah damai, carilah kesejahteraan bersama, carilah cinta kasih. Karena inilah karakter Kristus. Carilah bagaimana supaya kita selalu bersabar, merendahkan hati. Dapat menguasai diri. Galatia 5 ayat 22a. Ini gaya hidup orang yang meniru Yesus. Ini ada pada Yesus Bapak Inang. Enggak ada sama-sama siapa, Tuhan siapapun di dunia ini, enggak ada seperti ini. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, soal minuman. Kalau itu gampang. Karena dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, lebih dahulu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya itu akan ditambahkan kepada kamu. Ya kan tidak kita Bapak Inang. Anggoy parlelehi kita donai tanohon. Langong gamarna puas. Tidak akan pernah kita puas. Tetapi mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah, itu akan selalu berdampingan dengan damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari tiru gaya Kristus Bapak Inang. Kalau kita ini adalah gambar rupa Yesus, rupa Kristus, maka hidup kita juga harus seperti gaya hidup Kristus yang selalu merendahkan hati. Masih ingat Bapak Inang kerendahan hati Yesus sebagai hamba?
Dia mau merendahkan hatinya dengan membasuh kaki para murid. Luar biasa ini dah Bapak Inang. Ini adalah pekerjaan yang sangat hina Bapak Inang. Dan itu pun mampu Yesus lakukan. Mampu. Bayangkan kita mau membasuh kaki murid-muridnya. Jangan-jangan kita membasuh kaki pasangan hidup kita juga berat. Jimaho ningundur radu kan? Iya, kan radu sunai. Tapi lihat Yesus. Ini gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup yang meniru gaya hidup Yesus. Yang mau merendahkan hati. Mau membasuh kaki para muridnya. Mau melakukan yang hina demi keselamatan dunia. Hal yang terendah sekalipun Yesus mau melakukannya. Lalu bagaimana kita Bapak Inang merespon ini? Apakah kita cukup Saimar mega hita? Apakah cukup bersuka cita dengan kebangkitan Yesus? Apakah cukup mengungkapkannya lewat nyanyian? Apakah kita tidak meniru Yesus yang mau merendahkan hati bersujud? Membasuh kaki murid-muridnya. Ini perkara yang di atas itu Bapak ini. Merendahkan hati. Pikirkan itu. Kerjakan itu. Karena orang yang seperti itulah yang sudah menikmati kebangkitan bersama dengan Kristus. Jadi mencari, memikirkan perkara yang di atas adalah mengusahakan, menciptakan hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Introspeksi diri kembali kita Bapak Inang. Apakah kita sudah ada di dalamnya? Kalau kita masih belum saja, mari kembali Bapak Inang, teruslah mencari, teruslah memikirkan, dan berusaha untuk melakukannya. Kalau ni sonon, gatido hita sibuk bani kesibukan ta sendiri Bapak Inang. Sibuk tak menentu juga kita ini kan begitu. Kenapa tidak sibuk tak menentu? Udah cukup adil Tuhan kita itu sama kita. 6 hari dikasih sama kita. 1 hari sama Tuhan. Tetapi itu masih saja dalil. Masih saja alasan. Orang mengatakan, aduh maaf ya sibuk nih. Lakuin itu ay sibuk kondi kan. Aduh mari beri Tuhan. Apa itu udah sibuk. Apa Tuhan ay. Sadari do bakto dah sabat ay dah. Ay pe ang ko'y bayangkon tolu jam gila. Ay do mahebat ay. Do masonon aw. Nini Tuhan ay bata kan. Hapi ay pilang tarur jauh kita. Iya. Seringkali kita seperti itu. Mengatakan sibuk ini, sibuk itu. Padahal kesibukan kita itu juga belum tentu membawa sukacita bagi kita. Halnya memang momen kebangkitan ini Bapak Inang. Karena Yesus juga membangkitkan kita. Karena apa? Karena dia sudah bangkit. Dan dia tidak mau sia-sia semua orang yang mengikutinya. Yesus tidak mau sia-sia iman percaya kita. Yesus tidak mau sia-sia pengharapan kita. Maka ketika dia bangkit, dia juga membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya walaupun masih hidup. Jadi jangan katakan, oh berarti yang mati itu aja yang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sandarapita pakonsi. Pada waktu kapan itu? Dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam hubungan kita bersama Yesus. Kita berada, kita bersama dengan Kristus. Dan kita dibangkitkan. Dan kita diberikan pembaharuan pikiran. Sehingga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Oh hari ini Paskah, layaklah aku datang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menggantikan aku. Jumat Agung. Aku sebenarnya di kayu salib sana. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, maka aku diselamatkan. Aku bersyukur. Bapak Inang kita haganupan. Next. Selanjutnya. Kita haganupan nahin hargani Tuhan ta. Kita telah mati oleh karena dosa. Kan begitu. Tetapi kebangkitan Yesus menyatakan bahwa hidup kita tersembunyi. Di ayat berapa tadi itu Bapak Inang? Mari kita lihat dulu teksnya. Ya, ayat 3 dan ayat 4. Mari kita baca. Boleh Bang sebentar ayat 3 dan 4 bahasa Indonesia. Kita baca ayat 3 dan 4. 2, 2. Ya, sebab kamu
Iya, terima kasih. Jadi kita telah mati oleh karena dosa Bapak Ibu. Dan kebangkitan Yesus menyatakan bahwa hidup kita tersembunyi. Artinya dilingkupi, diayomi oleh Kristus. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan, maka hidupnya itu selalu ada di dalam Tuhan. Orang yang hidupnya itu bersama Tuhan, maka kelakuannya itu juga selalu paralel dengan Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Maka orang yang hidup, orang yang dibangkitkan itu mampu mengaku seperti pengakuan Paulus. Dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Langa obi bagasau. Tapi doma Kristus di dalamku. Kenapa Paulus mampu mengakui atau mengimani kata ini? Karena dia merasa dia telah mati di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih Yesus, maka dia diampuni, diselamatkan. Dan dia mengalami hidup baru. Setelah dia mengalami hidup baru Bapak Inang, dia mengatakan, aku bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kebangkitan. Bapak Inang kita haganupan nahinarga di nebata, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan pesimis dalam hidup ini Bapak Inang. Percayalah dalam pemeliharaan Tuhan. Sedangkan burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Masa sih manusia ciptaan yang paling agung, yang paling unik tidak dipelihara? Jadi jangan katakan Tuhan tidak memelihara hidupmu Bapak Inang. Tuhan tidak melindungimu Bapak Inang. Tuhan tidak menjagamu Bapak Inang. Bagaimana enggak ku bilang seperti itu Inang? Aku mengalami penderitaan. Aku bergumul dalam hidupku. Aku menderita dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku mampu mengatakan Yesus itu melindungi aku. Yesus itu memelihara hidupku. Bapak Inang kita haganupan kebangkitan Yesus. Menyelesaikan semua persoalan. Memberikan hikmat. Memberikan pikiran yang terang. Maka tadi itu pesannya. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan hal-hal yang baik saja. Pikirkan kehendak Tuhan. Kerjakan saja firman Tuhan. Jangan kita abaikan. Dan jangan kita jauhi. Karena kita telah diselamatkan oleh kasih-Nya yang luar biasa. Jadi tujuan kita bergereja pun Bapak Inang. Tujuan kita beribadah. Tujuan kita hidup sebagai orang Kristen adalah untuk mencapai itu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka memang marilah Bapak Inang, siapapun kita, mari memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan Kristus dan mempunyai gaya hidup seperti Dia. Agar kita siap saat Ia datang kelak, kita juga akan menyaksikannya di dalam kemuliaannya. Jadi selalu itu, beriringan itu terus. Mati di dalam kematiannya, bangkit di dalam kebangkitannya, dan kita menjadi saksi Kristus di dalam kemuliaannya. Kita mencari perkara yang di atas, artinya Bapak Inang, kita mencari berkat. Kita mencari kebutuhan kita. Kita mencari harapan-harapan kita. Mencari perkara yang di atas Bapak Inang, itu mencintai hukum Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Mencintai kebenaran Tuhan. Jadi apa yang di atas itu Bapak Inang? Perkara yang di atas itu apa itu Bapak Inang? Itu adalah semua yang benar, semua yang indah, semua yang suci, semua yang dapat dipuji, semua yang manis-manis, itulah perkara di atas. Jadi nggak ada lagi pergumulan-pergumulan dalam perkara di atas. Maka cari itu. Kalau yang di dunia ini kita cari, berarti kita masih mencari penderitaan, mencari kesulitan, mencari yang tidak bisa dipertahankan menjamin hidup kita. Memang bukan berarti nggak perlu mencari yang di dunia ini. Bisa maka tahun lang Bapak Inang. Orang kita masih hidup di dunia ini. Tapi apa yang mau dikatakan di sini? Artinya jangan fokus. Ulang ipar lele na itanohon. Jangan gap memikir hona itanohon.
Jangan terlalu fokus memikirkan yang di dunia ini, di bumi ini. Santai saja, jalani saja bersama Kristus. Pikirkan yang benar, pikirkan yang baik, pikirkan yang indah-indah, pikirkan yang manis-manis. Supaya damai sejahtera itu bersama-sama dengan kita. Dan kita juga perlu berhikmat Bapak Inang. Di sini perlu berhikmat. Maka Tuhan juga katakan tadi bahwa kalau sudah nyata nanti kemuliaannya, itu juga akan kita nyatakan dalam hidup kita kelak ketika Yesus datang kedua kali. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Cari perkara yang di atas. Lawan kedagingan-kedagingan kita. Dan berbuahlah tanda kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin Bapak Inang. Selamat Paskah Mahubat Tahaganupan. Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan Yesus dalam kebangkitan-Mu pada hari ini menguatkan kami, memotivasi kami, dan memberikan kami pemahaman bahwa Engkau benar-benar bangkit dari kubur. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Semua itu Tuhan lakukan adalah untuk bagaimana kami juga boleh bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, supaya kami memiliki kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu hari ini. Berkati kami yang sudah mendengarkan, berkati hati kami tempat daripada firman-Mu, supaya kami Tuhan boleh memikirkan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang di atas, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya kami benar-benar nyata menjadi pengikut Kristus yang setia. Supaya kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang berani sebagai saksi tentang kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapa di sorga, mari berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka alami. Dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka rasakan. Yang membuat mereka semakin bingung dalam kehidupan mereka. Semakin cemas, semakin khawatir akan hari esok mereka. Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan-Mu dari kubur menyatakan kepada seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang ikut Engkau bangkitkan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati tubuh, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati harapan-harapan daripada umat-Mu, jemaat-Mu ini. Supaya jemaat-Mu ini semakin merasakan hidup mereka berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, yang masih kecil, yang belum sekolah, yang sudah bersekolah, yang sedang menanti masa depan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan, biarlah dengan kebangkitan-Mu ini Bapa, anak-anak Tuhan juga bangkit bersama Kristus, menyatakan iman percaya mereka di tengah-tengah kehidupan mereka dengan berbagai-bagai warna, dengan berbagai-bagai macam suasana yang mereka jalani. Kami memohon belas kasih Tuhan, jangan biarkan anak-anak kami Bapa jauh daripada-Mu. Jangan biarkan anak-anak kami terlena dengan teknologi ini, dengan kecanggihan zaman ini. Tetapi ingatkan anak-anak kami Tuhan, supaya mereka menjadi saksi Kristus yang setia. Supaya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Percaya akan kebangkitan Tuhan. Supaya mereka mampu melawan kedagingan mereka. Melawan keegoisan mereka. Supaya mereka juga boleh menjadi gereja masa depan
yang Tuhan kehendaki. Berkati juga orang tua kami semuanya, lansia, Inang Naomi, Inang yang masih dalam usia muda, tetapi sudah banyak tanggung jawab. Mari Tuhan, siapapun kami, dengan kebangkitan-Mu ini kami akan bangkit untuk hidup, menyatakan iman kami, pengharapan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini Bapa. Mulai dari pengurus sektor, pengurus seksi, guru sekolah minggu, calon samas, calon sintua, samas dan sintua, PMJ, dan seluruh tim yang ada di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, tim kantoria. Biarlah Tuhan jemaat-Mu ini bersatu hati, sehati sepikir di dalam memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan hal-hal yang dikehendaki Tuhan lewat kegiatan di gereja-Mu ini. Mari Tuhan rangkul jemaat-Mu ini Bapa. Jauhkan apa yang menjadi godaan bagi mereka. Jauhkan iblis Tuhan, supaya iblis tidak bersuka cita dengan keberadaan jemaat-Mu ini. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kristus yang ada di dalam hati jemaat-Mu, menuntun jemaat-Mu untuk semakin memikirkan perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kegiatan gereja-Mu yang akan menghasilkan dana untuk pengadaan gedung gereja. Akan diadakan juga roadshow mulai dari minggu depan dan seterusnya. Mari satukan hati jemaat-Mu Tuhan, untuk bagaimana mereka boleh sehati sepikir untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, sekecil apapun itu sangat berarti di mata Tuhan. Dan jangan izinkan iblis Tuhan mengganggu sukacita jemaat-Mu, tetapi biarlah jemaat-Mu ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Mari berkati juga jemaat Tuhan yang mungkin terganggu kesehatan mereka. Apakah dia sebagai Bapak, Inang, nama poso dan sekolah minggu, dimanapun mereka berada, dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Biarlah Engkau juga Tuhan yang campur tangan, supaya mereka melihat kepada Tuhan, memikirkan perkara-perkara di atas, sehingga mereka dengan teguh, beriman teguh kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, secara khusus Bapa, untuk anak terkasih kami, Jirei Simaringga, dan juga Andreas Munte. Kami percaya Tuhan juga ada dan hadir bersama dengan mereka dalam keberadaan mereka. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Biarlah juga Tuhan lewat doa jemaat-Mu ini, anak kami Jirei dan juga Andreas, boleh merasakan, boleh terbatin mereka Tuhan, sehingga mereka semakin merasakan lawatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang terkasih kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk nama Poso Rituan Hadianto Simarmata. Kami berdoa untuk Inang Milpa Petriani Sitopu. Kami berdoa untuk Inang Mareni Saragi. Kami berdoa untuk Grace Elisa. Kami berdoa untuk Nathanael Jonathan Simarmata. Kami berdoa untuk nama Poso Della Aprilia Purba. Kami berdoa untuk nama Poso Jerry Purba. Terima kasih Tuhan buat pertambahan umur yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah mereka juga semakin bersyukur kepadamu. Mereka semakin berjuang untuk melihat ke atas, memikirkan hal-hal yang Tuhan kehendaki, melakukan hal-hal yang baik, sehingga kehidupan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, buat saudara-saudara kami, anak-anak terkasih kami, yang sudah mendapatkan berkat pertambahan umur. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini juga kami secara khusus Bapa,
membawa inang terkasih kami, yaitu Inang Pera Borhutagalung, kakak dari hambamu Inang calon Samas Priska Hutagalung, yang saat ini Tuhan dalam keadaan kritis di rumah sakit. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Penderitaanmu begitu luar biasa Bapa. Engkau menderita di kayu salib. Dan hari ini Tuhan, buru nahina holonganmu Tuhan, Inang Pera Borhutagalung, begitu terbaring di rumah sakit dan lagi kritis secara manusia. Keluarga pasti kalang kabut, panik, cemas akan keberadaan burumu ini. Tapi Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan Inang Pera Borhutagalung. Engkau yang bekerja dan Engkau juga yang melawat dia. Biarlah Tuhan semua yang akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih berkehendak dalam doa kami ini Bapa, holong ataimu Tuhan. Paahap kon ham, bani boru nahina holongan muon, hamalumon, hagogohon, menahan rasa sakit. Supaya dia juga Tuhan tidak jauh daripadamu, dikala dia merasakan sakit ini. Mari Tuhan Engkau jamah tubuhnya. Engkau berkati ruangan tempat rumah sakit di mana dia berada. Engkau berkati obat, infus, segala macam yang sudah diberikan oleh bilur-bilur Tuhan. Mari Tuhan kuduskan semuanya Bapa. Dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terbaik dan kami sanggup menerimanya. Keluarga juga dengan penuh pengharapan, iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rangkaian Paskah anak-anak sekolah minggu. Engkau melihat dan Engkau juga mencintai anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan di kebangkitan ini, anak-anak kami juga dibangkitkan dalam pemahaman tentang Tuhan. Supaya mereka juga memiliki pemahaman yang benar lewat firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami Bapa. Di dalam kuasa anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami yang sudah bangkit dari kubur. Inilah doa permohonan kami. Amin. Paima ipatupuhita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabi onjolan bata lahu manggalang, aima natar surat bani, sada kronika saplonom ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliaon ni gorani, boan magalangan, anjaharoh manasyamu lobeni, sombah ma Jahoba, marpakean nama pasing, sonari patupuhita ma galanganta. Bukit jauh dari sini, lihat
kuasa tanda kuasa besar di sana Tuhan
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, mangondoskon galangan tahu bani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohan ni haganu. Kun bamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibereham do ban nami golu apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijoni ondoskon hanami do hubamu, golu pakon pasu-pasu na do pineremuin ban nami. Say lambin margogoh matongon hanami. Ihasomani idop ni uhurmu apa pasu-pasumu. Bani na mandalan kon horja nami. Papasing hama galangan na ginalangkon namion. Gabi galangan namis bau ilobe-lobemu. Asilambin ihargahon hanami tongon. Diar ni layak pakon pasu-pasumuin. Marhite na pasaut kon harosuhmu. Kumbani gogo pikiran apa sinadungan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo nami on. Amin. Marhite diate tupa roh doa Tuhan. Ham Tuhan Yesus Raja si Parmonang, nadop manaluhon si bolis dosa pakon hamatean. Marhite parpuhoon muin, takasma iboto hanami, nadop manggolo do hanami ibaga samunangan. Parpuhoon mu indo nagabi onjolan ni hapor sayaw, pakon pangarapan nami. Indo humana patubuk kon hasabaron, pakon tenger ni uhur ban nami, madalani ari-ari ni guluh nami. Iboto hanami do. Ori di masa pehamatean itong-atongah nami. Doma parsimada hanami, bani parpuhoon si magira. Parpuhoon mu indo gabi apoh-apoh ban nami. Mandupakon si taronon pakon hamaholon. Apohi hamahoma namatean, namadoyuk, namasopo, nasomaramang, nasomarinang. Pakon namabalu. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami, hanami martonggo. Amen. Hamba pa nami na inagoriatas,
Say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso di uhurmu inagorito ngaon songon na inagori atas. Berehamaban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasaphama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa do pakhanami. Ulang hanami bubayham huparlajoan. Paluaham mahanami humbani pangago. Lahoma na siyam, jana pindahi na siyam mana madear, ulang mana jahat, ase mangguluk na siyam, ase tongon majahuba, naay batase baut hasoman na siyam, songon na hinatahon na siyam. Jalohita ma pasu-pasu umbani Tuhan naay bata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naay bata mahita. Isondangkon Tuhan naay bata mabohini hubata. Janah mai idop mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan naay bata mabohini hubata. Janah ipasurap madamen. Bani tondo itabe. Amen. Kondol Makuria. Ya, Bapak Inang, dalam rangkaian Paskah dari pusat kita dengarkan dulu kata sambutan dari kantor pusat Sinode. Silakan IT. Horas, hidup ni hurma bani nasyama padame na humbani na bata bapatai. Tarpuji matu hatta na memberi panorang bata marhasadaon ikuriaon. Ibagas nama mestahon parpuhon ni Tuhan Yesus Kristus. Parpuhon ni Yesus ay mabarita hamunangan na luar biasa bata. Halani doma talu hamatian pakon dosa ibain ni. Domuhujay. Sihol pada son nami tonah parmahanion hubani nasyam bani pesta Paskah sadarion. Paskah satorapon aima na parlobe dok kosi salose pandemi global i duniaon, termasuk i negarata Indonesia. Talup duhita marmalas nyuhur irik mamuji goran itu hatta naduk mangurupi hita malupusi situasi ai. I apresiasi hita do pemerintah, petugas medis, organisasi, relawan, masyarakat, apa gereja, naduk bekerja keras pasal puhon pandemi ai. Tapi AGP pandemi global ai do masalpu, do pakon hita dope, piga-piga situasi na sulit i dunia on, age i negarata. Songon orang Rusia, Ukraina, na makkorhon inflasi, pakon krisis ekonomi bani piga-piga negara. Lalu bolo ni Turki pakon Suriah, na memakan korban jiwa lebih kumbani 50.000 halak. Peningkatan suhu politik menjelang pilpres, pakon pilkada serentak tahun 2024,
apa na terbaru aima penyegelan dianan ibadah ni GKPS Purwakarta. GP sonai borat ni sido pakonota porsaya duhita pabua yasomani Yesus Kristus nadopu ho indo kuriani mandopakon masa-masa suliton. Marhite Paskah gabi ipapuho mahita rapkon Kristus. Bani Kolose tolu ayat sadada subani ayat 4 ihata hondo anggo domma ipapuho hita pakon Kristus ase pindah hitama na iatas ay anja paruhon hitama na ibawoin aima harosuh ni taibata. Lang terbayan lang, holong apa damai aido na yarosukon na ibata hubata. Halaniai pesta Paskah sadarion, mamuhoi hita asal lambin bersemangat, jana pokut gabi sibuan holong apa damai itonga-tongani parguluhota. Bani Matius 28 ayat 7 pakon ayat 10 isurat kondo. Lobian nido nasyam laho hu Galilea. Halanyai ulang nasyam mabiar. Marhite parpohon ni Kristus gabe ilobeta do ia pasir sirhon dalan bata manjupakosi ase langbe mabiar hita. Onma hatotapan bani guluhta, na mambayin hita tetap perpangarapan ibagas na meneruskan perdalanan ni guluhta. Irik tongtong marsi haholongan apa mambuan damai, sonai homa pataridakon buah ni haluahonta, tanda ni nadop matoras hapor sayonta, marhite 120 tahun ma, ambilan nama diarin, das hutano simalungun bata bani tahunon. Selamat Paskah ma hubanin syam kuria nahina holongan. Purwakarta. Demikian informasi buat kita semua. Kita doakan bersama supaya izin mereka juga bisa keluar. Ya, dan setelah ibadah ini nanti kepada murid Sidi supaya langsung ke konsistori karena Inang Bipu dari jam 6 tadi supaya bisa cepat, barangkali Inang Bipu mau istirahat supaya langsung kita mengikuti Sidi di atas, dan kepada Kantoria juga supaya langsung ambil tempat untuk latihan. Jadi Bapak Inang, sebelum kita pulang kita bersalaman bersama di Partugas bisa ke depan.
Tuhan